Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang dijelaskan, berarti ini bukan situasi kalian dan pesannya bukan untuk kalian ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate. Oke, Aquarius Sun, Moon, Rising atau Venus, ini adalah pembacaan untuk love life kalian di tahun 2022. Kita hanya akan membahas secara singkat aja ya. Oke, itu saja dari aku dan kita langsung menuju ke pembacaan. Kalau aku lihat di sini yang berada di situasi ini selain Aquarius Sun, Moon, Rising tentunya, aku melihat ada Libra, Taurus, Gemini, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Lalu di sini ada Pisces juga. Libra cukup kuat ya. Ada Aries, ada Capricorn, ada Leo. Ya, ada Cancer juga sih. Oke, itu yang aku lihat di sini. Tapi nggak usah fokus sama zodiaknya, sama jalan ceritanya aja ya. Aquarius Sun, Moon, Rising atau Venus tahun 2022 gitu ya. Kalian akhirnya memutuskan pelabuhan terakhir kalian kalau aku lihat di sini ya. Di sini ada The Lover sama Queen of Wands. Kalian tidak bisa menipu diri, tidak bisa menipu diri. Maksudnya kalian merasa orang ini tidak berbicara gender ya, ini bisa gender apapun, kita hanya membahas energi di sini. Tapi aku melihat kalian itu punya ikatan yang kuat sama Queen of Wands ini ya, sama sosok ini. Oke, jadi mungkin kalian punya pilihan kalau aku lihat di sini ya. Cuman di kartu The Lovers ini aku melihat kalian akhirnya memantapkan hati kalian untuk melabuhkan pilihan kalian, cinta kalian ya, pada Queen of Wands ini. Karena memang kalian merasakan ikatan yang lumayan dalam gitu loh sama Queen of Wands ini ya. Di sini ada The Lover sama ada Heart and Homeland gitu. Kalian nyaman sama orang ini. Apapun situasi di antara kalian ya, maksudnya aku nggak bilang hubungan kalian lurus aja atau mulus begitu aja, nggak juga sih. Cuman kalian merasakan kenyamanan sama orang ini kalau aku lihat ya. Oke, aku bacakan pesan dari Heart and Homeland ini ya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali. Sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang. Seperti yang aku bilang, kayaknya kalian itu punya pilihan gitu loh. Punya beberapa pilihan, minimal ada 2 pilihan. Cuman akhirnya kalian memutuskan sama orang ini. Sebenarnya sih kalau aku lihat, kemungkinan kalian condong secara logika kalian memikirkan memilih bukan orang ini sih, memilih yang lain gitu. Tapi hati kalian justru lebih ke arah sini. Itu kalau aku lihat di sini ya. Judgment sama Hierophant. Jadi aku melihat tahun 2022 kalian bisa union sama orang ini. Intinya sih ini kembali pada kalian sih ya. Kalian sebenarnya sudah bisa union sama orang ini, hanya saja apakah kalian sudah bisa mengambil keputusan itu, sudah yakin untuk membuat keputusan itu gitu. Karena mungkin saja yang membuat ini tertunda adalah ketidakyakinan pada diri seseorang, jelas ya. Akhirnya mereka menunda membuat keputusan gitu. Tapi 2022 potensi untuk union ini besar sih kalau aku lihat di sini ya. Di sini akhirnya memutuskan punya komitmen sama orang ini kalau aku lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini ada King of Wands sama The Hangman ya. Kalian punya kekuatan, apalagi di sini ada kartu power gitu loh. Sebenarnya kalian punya kekuatan, hanya saja mungkin di tahun itu, di saat itu kalian baru merasakan kekuatan kalian untuk membuat keputusan ya, setelah selama ini membiarkan situasi itu berlarut-larut seperti itu aja, kayak tidak ada progres, tidak ada kemajuan gitu. Cuman akhirnya kalian sadar bahwa kekuatan itu ada dalam diri kalian, kekuatan untuk mengambil langkah itu kalau aku lihat di sini ya.
Kekuatan itu ada di dalam diri yang berasal dari keyakinan. Selalu ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak. Iya, sebenarnya kalian punya itu dari sebelumnya, dari sekarang gitu. Cuman apakah cukup berani untuk membuat keputusan itu gitu. Page of Wands, Queen of Cups. Aku melihat sih di tahun 2022 kalian lebih terlihat passionate dan on fire ya untuk mengejar hubungan ini, mengejar orang ini. Oke. Pursue. Intuisi dan hati tak pernah salah, berhenti mengabaikan mereka. Seperti yang aku bilang, mungkin saja selama ini kalian melawan suara hati kalian sih, kayak mengabaikan itu atau berusaha denial gitu. Seperti yang aku bilang, kalian itu mungkin saja secara pikiran sudah punya pilihan yang lain dan berpikir untuk memilih yang lain gitu. Cuman hati kalian ini selalu berteriak gitu, menyebut Queen of Wands gitu. Jadi kalian kayak nggak bisa bohongi diri sih, hati kalian memang cenderungnya ke Queen of Wands gitu. Kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke, aku bacakan pesan dari kartu yang lain ya. Cuman di sini itu ada Three of Pentacles, Justice. Ya kan tadi aku bilang ada pilihan. Jadi memang ini ada kaitannya sama third party situation juga sih. Ya, ada kaitannya sama itu. Di sini kelihatannya King of Swords sama Ten of Cups ya. Kalian semacam gak mau buru-buru membuat keputusan gitu. Walaupun kalian itu kayak udah menggebu-gebu ingin punya hubungan yang serius sama orang ini gitu. Ingin punya komitmen jangka panjang sama orang ini. Ingin mengikrarkan gitu ya kan, perasaan kalian dan komitmen itu bersama orang ini gitu. Cuman gak tahu ya, kayaknya di sini pikiran kalian tuh banyak banget. Mungkin situasinya memang tidak mudah ya buat kalian untuk memilih. Ya namanya situasi orang kan beda-beda ya. Tapi aku melihat di sini ada penyesalan sih. Penyesalannya itu kenapa nggak dari dulu? Kayak gitu kalau aku lihat ya. Ya itu kalau yang terlihat di sini. Nine of Swords. Nine of Swords ada The Tower sama ada Two of Pentacles. Ini jelas besar juga sih potensi third party situation. Kayak kalian itu dipenuhi kegelisahan gitu ya untuk membuat keputusan ini. Apakah ini memang keputusan yang besar, langkah besar gitu ya, resikonya besar, nggak tahu, sampai membuat kalian sebimbang itu dan setakut itu dan segelisah itu gitu. Oke, karena ini general reading, semua kembali sama kalian ya. Kembali sama situasi kalian yang lebih tahu situasinya gitu ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada kartu ini sih. Ada kartu Devil ya, dan di sini ada experiments. Ini besar banget third party situationnya. Third party situationnya udah besar banget. Mungkin saja kalian sudah punya pasangan, mungkin ya. Tapi hati kalian itu maunya sama orang lain. Dan mungkin saja gini, kalian tuh punya situasi yang agak rumit sama pasangan kalian, mungkin hubungannya lagi nggak oke gitu ya kan. Lalu kalian tergoda sama orang lain, tetapi kalian menyembunyikan fakta bahwa kalian itu sebenarnya tidak benar-benar available. Aku nggak ngerti ya, karena ini general reading, apakah itu situasi kalian atau itu situasi orang yang sedang bersama kalian ya, berurusan sama kalian, yang dealing sama kalian di sini. Tapi besar sih ini potensi third party situationnya nih kayaknya. Ya jadi tergoda gitu ya untuk bermain-main dan have fun gitu sama orang lain, tergoda untuk ya senang-senang sama orang lain. Mungkin awalnya kayak nggak bermaksud bermain hati ya, tapi kayak ya menikmati aja kedekatan sama orang itu dan hubungan sama orang itu gitu ya, walaupun hubungannya nggak jelas gitu misalkan. Tapi kalian kayak merasa
dalam tanda kutip kayak terjebak, kok jadi nyaman ya kayak gitu ya, jangan-jangan kayak gitu lagi ya. Nah, hal itu yang menjadi konflik dalam diri kalian gitu, karena mungkin saja di sini ada yang tidak available atau ada yang sudah punya pilihan lain atau pasangan lah ya misalkan gitu. Oke, selanjutnya iya sih, ini ada kaitannya sama mungkin hubungan yang lumayan rumit atau banyak gesekan, atau bisa juga toxic relationship. Ya nggak harus toxic ya, kalau gesekan itu terlalu banyak dan tidak ada solusi, lama-lama itu jadi circumstances yang toxic memang ya, yang nggak sehat gitu. Tapi kalau masih ada solusi, masih ada perbaikan, atau ya masih ada nyaman-nyamannya gitu lah ya, masih ada bahagia-bahagianya ya, harusnya nggak toksik lah ya. Ya mungkin ya biasalah gesekan gitu. Tapi di dua kartu ini aku melihat kayak diingatkan gitu bahwa situasi kalian itu memang bisa mendewasakan kalian dan menguatkan kalian dan mencerdaskan kalian kalau mau belajar tentunya. Dan diingatkan lagi, ada hal-hal yang layak untuk mendapatkan pengorbanan kalian, ada yang lebih baik kalian alokasikan lagi, kalian salurkan untuk hal lain yang lebih berfaedah, mungkin kayak gitu ya. Ini mungkin ada kaitannya juga sama self love. Oke, kita buka dari Life as We Know It Oracle ya. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Mungkin saja di sini ada yang takut kehilangan seseorang gitu ya. Mungkin juga kalian belum bisa memberikan kejelasan sama orang itu dan kalian takut kehilangan orang itu. Tapi entah ya, mungkin sebagian dari kalian juga ada yang takut kehilangan orang yang sudah dimilikinya sekarang ya, mungkin pasangannya gitu ya. Ada yang takut kehilangan pasangannya juga gitu, walaupun hubungan mereka lagi rumit. Dan mungkin ada ketakutan juga salah langkah gitu ya, salah langkah karena ada pikiran untuk meninggalkan yang sudah ada dan berpaling pada yang baru gitu. Kan tadi aku bilang ada third party situation ya. Nah, mungkin ada pikiran seperti itu, tapi di sisi lain takut juga kalau itu adalah langkah yang salah gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin aku merasakan kebingungan di sini. Mungkin itu adalah energi kalian yang sedang berada di situasi kebingungan kali ya, mungkin ya. Tapi yang aku rasakan di sini kayak kebingungan gitu, membuat pilihan dan ada konflik batin yang lumayan besar juga sih. Ya, jadi kalau dari kartu ini aku melihatnya ada yang takut kehilangan, seperti itu. Oke. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, ya, tidak peduli seberapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu itu nggak akan berubah gitu. Katanya sih cinta sejati itu nggak bisa dicuri, katanya gitu. Cuman gini ya, kalau berbicara soal realistis gitu kan, misalkan kalian tidak memberikan kejelasan sama orang ini, atau kalian sama orang ini tuh nggak jelas hubungannya, kalian jalan masing-masing, ya membiarkan ini terus seperti itu gitu ya. Oke lah, maksudnya dengan quotes ini gitu. Oke dengan kalimat ini. Cuman kalau ngomongin soal realistis, cinta ya cinta, perasaan ya perasaan. Mungkin saja orang itu nanti akan menemukan orang lain yang klik dengan dia dan akhirnya dia memutuskan bersama orang itu juga bisa gitu. Karena mungkin merasa hubungannya dengan kalian ya memang tidak bisa diharapkan lebih lagi. Jadi ya sudah, perasaan tetap ada di situ atau dibiarkan ditaruh di situ, dan dia memilih membangun hubungan dengan orang lain yang dimana orang lain itu juga bisa saja memberikan kenyamanan buat dia atau mereka. Harusnya gitu ya. Kalau nggak memberikan kenyamanan terus hanya sekedar tidak memberikan kenyamanan, tidak jelas, lalu
langsung mengiyakan berkomitmen sama orang itu, ya itu susah sih ya, maksudnya terlalu beresiko gitu ya, seakan-akan kayak kejar target, harus punya hubungan, harus punya pasangan, itu nggak bagus sih. Nanti yang ada malah takutnya disesali gitu, disesali ternyata tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena dia aja belum bisa membahagiakan dirinya gitu. Jadi ya mencari-cari dari orang gitu, dan ujung-ujungnya ya bisa kecewa. Bukan bisa, potensi kecewa itu gede kalau kayak gitu, oke? Seperti itu. Cuman bisa juga sih kalau misalkan dia menemukan orang lain, atau siapapun itulah ya, menemukan orang lain yang klik dan nyaman gitu, dan akhirnya memutuskan sama orang itu, ya oke kalau kayak gitu ya. Soal perasaan cinta itu kan sangat universal ya, kita bisa mencintai banyak orang, mencintai hewan kesayangan kita, tanaman kesayangan kita gitu ya, itu universal gitu. Tapi soal membangun hubungan itu bukan soal cinta dan sayang aja, tapi ya jelas nyaman apa enggak. Nyaman ini ada kaitannya sama kecocokan sih, kecocokan menjadi partner gitu ya. Bisa nggak jadi partner sama orang itu, bisa nggak orang itu jadi teman gitu kan, nyaman nggak, oh oke, nyaman gitu ya, kenapa nggak dilanjutkan untuk menjadi partner jangka panjang gitu kan. Soal kenyamanan dan ya kecocokan ya, kita nggak bisa memungkiri itu gitu, karena kalau banyak tidak cocoknya, banyak sekali gesekan yang mungkin terjadi di dalamnya gitu. Kalau bisa dihandle, kalau bisa bisa mengatasi itu sih nggak masalah ya. Tapi kalau isinya banyak gesekannya kan mungkin juga capek gitu ya, nggak? Temenan aja kali ya kalau kayak gitu. Oke, selanjutnya, kebahagiaan atas kemenangan mencapai sesuatu biasanya harus diwarnai pengorbanan, kekecewaan, kesedihan, lalu berusaha membesarkan hati hingga hasilnya bisa melebihi harapan awal. Itulah jalan dari universe, menyisipkan banyak pelajaran di balik sebuah perjalanan. Iya, mungkin dari perjalanan itu juga sih orang akhirnya bisa berada di satu mindset tertentu gitu, di suatu mindset tertentu gitu. Emang jalan untuk bisa melihat apa itu kebahagiaan mungkin agak berliku ya. Kita harus melalui ya banyak pelajaran untuk bisa paham apa sih kebahagiaan itu sebenarnya gitu ya Kak. Oke. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan, dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Iya, jadi ngomong-ngomong soal life, ngomong-ngomong soal hidup gitu ya, life dan hidup gitu ya kan. Iya, memang kita sadari juga tidak semua hal itu harus sesuai dengan harapan kita, ekspektasi kita. Tidak semua hal di luar sana itu bisa kita kontrol. Jangankan mengontrol segala hal di luar sana, kadang kita mengontrol diri kita sendiri aja nggak selalu berhasil mungkin, ya nggak? Menghadapi diri sendiri itu kan juga tidak mudah gitu. Maksudnya mengontrol diri sendiri itu mengontrol ego, obsesi, perasaan-perasaan yang apa ya, yang seperti itulah, macam-macam gitu. Tidak selalu bisa, tetapi bukan berarti nggak bisa ya. Maksudnya gini, tidak selalu bisa, aku ralat ya, maksudnya tidak selalu mudah gitu kali ya, bukan tidak selalu bisa. Maksudnya tidak selalu bisa itu hari ini mungkin gagal tapi besok bisa kayak gitu loh. Hari ini oke, gue nggak bisa kontrol diri nih kayak gitu, tapi besok lebih bisa kayak gitu. Jadi tidak selalu bisa, maksudnya kayak gitu. Itu kan bisa up and down gitu. Cuman aku ralat aja, maksudnya tidak selalu mudah gitu. Ketika kita berpikir ingin mengontrol segala hal di luar, bahkan hidup orang, pikiran orang, dan perasaan orang, kita harus mikir juga gitu. Bagaimana kita mengontrol diri kita gitu. Jadi ya segala hal yang tidak bisa kalian kontrol atau kita kontrol itu mengajarkan kita bagaimana untuk let go aja. Oke? Terkadang bukan hanya
sibuk mengontrol apa yang di luar. Mungkin sesuatu dalam diri kita itu ada yang harus kita kontrol juga. Oke? Itu aku bacakan pesan lainnya. Nah, menjauhlah dari hal-hal yang terasa toksik bagimu karena sulit bagi seseorang memaksimalkan potensi hidupnya dalam circumstances yang tidak sehat dan tidak bahagia. Oke, apa yang dilakukan seorang, sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, baik atau buruk. Hukum Newton 3 ya, ini aksi dan reaksi. Oke. Jelas nggak ya ini? Oke, ya. Selanjutnya, ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ini ada hubungannya sama konflik batin kalian, oke? Ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Ya, jadi di sini ada yang mengalami konflik batin yang berat, seperti yang aku bilang gitu ya. Takut membuat langkah gitu ya kan. Jadi ya pesannya ini untuk kalian yang seperti itu. Ya, karena ini general reading, mungkin tidak semua orang situasinya seperti ini ya. Ya mungkin ada yang ingin meraih sesuatu tapi selalu terbayang-bayang masa lalunya ya. Jadi ada masa lalu yang cukup membebani dia dalam membuat langkah atau pilihan untuk situasi tertentu gitu. Bisa jadi ini soal love life, karena kita juga sedang membahas soal love life ya di sini, love life tahun 2022. Jadi saat mau membuat keputusan itu ada ketakutan atau kebimbangan, itu tidak lepas dari bayang-bayang masa lalu kayak gitu. Oke, itu kalau aku lihat di sini untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jadi tahun 2022 ada keputusan yang akhirnya kalian buat gitu ya, dan kalian tidak bisa membohongi diri. Hati kalian itu cenderung ke arah A, tetapi memang sebelumnya pikiran kalian itu secara analisa kalian tuh berpikir kalian harusnya milih B aja gitu. Dan cenderung melawan suara hati kalian kayak gitu. Denial gitu ya. Dan aku melihat di tahun 2022 kalian cenderung passionate untuk mengejar orang ini dan mengejar hubungan ini gitu. Oke, apapun yang menjadi pilihan kalian, semoga kalian membuat pilihan yang terbaik buat kalian gitu aja ya. Oke, good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Take care, bye Aquarius.